Ustadz, kita bicara soal masa kecil nih. Ini Oke. menarik. Lahir di Jakarta dan orang tua asli Jakarta, Ustadz. Jadi orang tua saya itu orang Bugis dua-duanya dari Kabupaten Bone. Dia iya, seorang makanya ke Bone. seorang pelaut, nenek Moyangku, moyangku seorang seorang pelaut. pelaut. Ya, dan saya sejak kecil diajak melaut. Jadi saya hafal banget Kepulauan Seribu itu waktu masih ya airnya masih jernih. Akuarium yang namanya akuarium itu Ya, dulu itu betul di sana. akuarium tuh. Saya sama ayah saya itu ke laut ambil air asin, jual air asin. Iya itu kan sempat jual air asin Iya. kan? Setelah cari ikan gitu kan dulu ikan dan udang menghampiri diriku. Wah, aduh. Tadi kita rasain banget itu Bang Alvin. Iya apa cari kerang segala Cari macam ya. kerang. Semuanya dilakukan pada Iya masa tuh itu. di Ancol tuh di Lodan. Iya. Kalau saya lagi nganggur pulang sekolah, ayo teman-teman ayo kita ke bawah perahu tuh ngambilin kerang hijau tuh. Nah itu masih bersih banget kali ya. Banget. Kalau sekarang mah timbal semua. Itu kita dapat bekarung-karung tuh Bang Alvin. Wah mantep itu. Iya, Kerang hijau bawa lagi. pulang gitu. Dan kalau lagi musim angin barat tuh, ini dari Peluit tuh ya, sampai ke Muara Baru, itu kan pasir putih. Di situ habis bantu bapak saya bikin kapal ya, saya belajar sepeda di atas pasir putih, kemudian berenang. Apalagi kalau musim barat ini ombak, itu kerang-kerang ya gede-gede gini Keluar tuh. semua. Keluar semua, kita kumpulin tuh. Itu kita kira tahun-tahun 70-an. Baru lahir saya. Tahun-tahun 70-an. Terus waktu kecil tuh memang hobi main bola ya? Ini cerita Bang Alvin. Saya hobi banget. Bukan cuma hobi, hobi banget. Gitu. Hobi banget bola. Disiksa juga mau lah, setelah itu dikasih main kan gitu. Jadi saya dari klub ke klub dulu. Jadi ada Warna Agung dulu, Indonesia Muda. Nah, itu zamannya, ya zamannya Ruli Nere, Roni Pati dulu tuh. Zaman-zaman dulu tuh. Kita kadang jadi anak gawang di Senayan gitu. Sampai satu hari, saya pengen banget dibeliin bola sama bapak saya. Umur berapa itu Ustaz? Kira-kira SD kelas 6 lah, menuju SMP itu. Nggak dibeliin. Sedih banget, sampai saya tidur siang, hari Ahad kalau nggak salah itu. Bapak saya di samping saya. Saya salto lagi mimpi main bola. Wah, bapak gue tendang. Itu keren banget sih. Nendang, setelah itu bangunlah dia tahu ternyata saya nendang bola, ayo ikut saya habis asar tuh, saya ingat dapat bola Mikasa. Wah, Itu seumur hidup pertama kali dapat Itu bola. bahagia banget tuh. Banget bahagia. Tapi dia nasihatin. Saya tuh mau kamu jadi ulama. Kalau kamu jadi pemain bola harus serius, tapi Bapak kasih tahu ya, umur 35 tahun kamu udah nggak dipakai lagi. Udah tua kamu. Lihat tuh teman-teman kamu. Terus ya. Iya. Tapi kan dulu nggak ada contoh kayak sekarang kan. Pemain bola tuh hidupnya sejahtera, ada transfer. Nggak ada lah, bapak saya nggak ada bayangan itu. Tapi kalau kamu jadi ulama, kamu meninggal pun orang masih memanfaatkan kamu. Ajaran. Saat itu nggak nyambung. Tapi kalau ayah itu betul-betul ikhlas, nempel tuh di kepala, itu berulang-ulang Bang Alvin. Sampai kemudian saya dimasukin pesantren masih nolak di SD. SMP, saya sempat, rada-rada kacau dah sedikit di situ. Masih muda ya, wajar lah. Ya. Anak muda. Tapi udah agak berlebihan kalau menurut saya tuh. Berlebihannya apa itu? Nggak Ini usah menarik. lah gitu Saya ya. suka banget dari kalau dia menarik-narik berlebihan tuh kan. Biasa anak Jakarta lah. Asik. Daerahnya di mana? Daerah sana lagi ya? Utara Oh, lagi. udahlah, utara lagi. Ya. Oke, notice. Ya, udah, itu masa lalu. Gitu kan. Jadi saya cerita bola ya. Dia bilang, kalau kamu umur 35 tahun nggak dipakai lagi. Terus itu memutar di kepala. Mungkin dulu ayah saya juga berdoa. Dan saya nggak boleh banyak ke laut. Ya, karena pelaut itu di mana dia bersandar, di situ buang jangkar kan. Itu lagu lama ya. Istilahnya dong. Istilahnya. Orang tua saya nggak membolehkan saya banyak di laut. Kamu harus menempuh ilmu agama. Saya menolak. Saya mau jadi diri saya sendiri. Sampai akhirnya karena mungkin doanya yang ikhlas, ya, tiba-tiba entah kesambet apa gitu. Saya masuk pesantren gitu. Itu keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Gontor ya? Iya. Dadak betul itu saya. Orang tua saya nggak perlu nganterin. Kasih saya berangkat sendiri. Itu pilihan sendiri. Itu mungkin ya. Dan di Gontor tetap main bola. Nah itu dia. Iya, di Madinah tetap main bola. Dan angkatan saya, Pak, satu-satunya angkatan yang juara dunia sekampus angkatan saya. Main bola. Tapi ya sebatas. Posisinya apa? Striker apa? Yang paling favorit apa? Favorit. Favorit sebetulnya saya banyak di spill di tengah. Oke. Ya.
kadang sekali-sekali striker gitu. Pesepak bola idola pada saat itu siapa? Pada saat itu. Dulu zamannya Van Basten, Johan Cruyff gitu ya. Zaman-zaman itu. Tuh kalau Indonesianya masih Iswadi Idris gitu. Masa-masa itu. Era-era itulah ya. Era-era itu. Sempat dapat Anwar Ramang lah. Zaman itu udah naik motor cross itu? Udah? Sebelum motor saya main sepeda BMX dulu. Oh, Di Muara Karang itu dulu itu trekking motor. Tapi saya pakai sepeda. Kan biasa anak kecil punya klub kan. Iya. Yang kita tuh jumping. Bangor ya. nih kan dulu nih. Yang jumping, yang satu roda gitu. Terus teman-teman kita sudah tidur 10 orang tiarap. Tapi seru itu. Kita jumping. Kita jumping dulu. Berarti bangun lagi. Iya, Jumping gitu. itu. Udah biasa itu. Oke, di Gontor itu Mondok kan itu apa ya? Disiplinnya kan terkenal kuat sekali Ustaz. Semi militer lah. Nah, Rambut kita mesti cepat, terlambat gitu. Masih zaman saya masih ditabok tuh. Iya. Jadi saya biasa tuh dan 6 kali pakpok udah biasa. Tapi itu ternyata membentuk mental kita. Oke. Jadi ketika kita berhadapan dengan situasi interogasi apa kita biasa. Cepat tanggapnya ya. Iya. Lalu kesulitan apa yang timbul pada saat itu? Mungkin pada saat semasa di Gontor itu yang paling masa-masa sulitnya? Yang pertama kali makan. Biasa makan enak sih. Saya tuh rewel. Jadi dulu setelah tamat pesantren Gontor, kembali. Jadi spiritualitas saya tiba-tiba lompat. Saya nggak mau lanjutkan ke kuliah umum, nggak. Dan bahkan saya mengambil sesuatu yang nggak common bagi santri Gontor pada saat itu. Apa? Tahfidzul Quran, menghafal Quran. Jadi nggak budaya anak Gontor, dulu tamat Gontor itu menghafal nggak budaya. Nah di zaman saya lah tiba-tiba kemudian saya bersama teman-teman, lalu kemudian disitulah budaya menghafal. Nah sudah menghafal, hidup saya ingin dedikasikan di dakwah. Saya udah nggak kepikir kuliah lagi. Saya kemudian melanjutkan dan setelah ibu saya meninggal, saya niatkan pokoknya semua pahala saya berikan ke ibu saya 100%. Dialah mengajarkan Quran pertama kali pada saya. Sehingga saya kemudian cinta tahfidzul Quran dan dari situ saya ingin total dakwah di kampung orang tua saya, di kampung ibu saya, kampung bapak saya. Saya ingin harumkan namanya, itu bayarannya. Saya ingin bayaran hidup saya yang banyak kesalahan ini pada ibu saya, memberikan yang terbaik. Tapi qadar Allah, surat menyurat saya diterima di Madinah. Ada senior saya yang bantu saya di sana. Akhirnya dipanggillah saya kuliah di sana. Nah disitulah saya mengenal wawasan dunia internasional. Saya berinteraksi dengan pemuda-pemuda dari seluruh dunia, mengenal pergerakan, mengenal dunia. Mulai organisasi di sana. Ya, wawasan saya dapat banyak di sana. Dari sana. Oke, kita break dulu. Kita mulai saat lagi di Alvin and Friends on location. Keluarga adalah miniatur surga di dunia. Dan rumah tangga bagi saya adalah jembatan buat masuk surga. Karena sendiri adalah lemah, dipasangkan oleh Allah agar kita kuat untuk bersama-sama.